Pemirsa, sejumlah kasus korupsi dan hilangnya berkas gugatan perkara menjadi bukti buruknya sistem di Mahkamah Konstitusi. Rekan saya Carlos Michael akan menyampaikan beberapa kasus yang pernah mencoreng wajah MK yang mulia. Carlos Michael, silakan ulasan selengkapnya. Iya, Doni, sejatinya Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang notabene menjaga ketertiban masyarakat dan moralitas masyarakat. Tapi kemudian apa jadinya jika penjaga moralitas kemudian berubah menjadi tikus-tikus yang menggerogoti masyarakat. Dan terhitung ada beberapa kasus yang mencoreng muka Mahkamah yang mulia ini. Saya mempunyai sejumlah informasinya untuk Anda. Kita lihat ini yang pertama, ditemukan ada 2 surat palsu di Mahkamah Konstitusi. Pertama ini MK diduga mengeluarkan surat palsu yang digunakan KPU dalam rapat pleno KPU pada 21 Agustus 2009 untuk menetapkan Dewi Yassin Limpo sebagai pemilik kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 pada pemilu 2009. Ini tahun 2009, tapi kemudian kita tahu bahwa jauh setelah itu Dewi Yassin Limpo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus korupsi. Kemudian kita lihat selanjutnya surat yang pernah dipalsukan di lingkup MK ini adalah surat palsu dibuat oleh staf MK. Staf MK berani-beraninya memasukkan redaksional penambahan suara dalam substansi surat Mahkamah Konstitusi yang dipalsukan. Dan saya pikir Doni dan juga pemirsa dan bapak-bapak narasumber di studio tahu dengan nama berikut ini. Siapa lagi kalau bukan Akil Mokhtar, Ketua MK. Yang kemudian kita tahu dari Hakim Konstitusi yang mulia berakhir dengan hukuman penjara seumur hidup. Ini Akil Mokhtar dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa pilkada yang notabene diurus oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah Yang Mulia Patrialis Akbar yang ditangkap tangan KPK karena menerima suap sebesar $20.000 Amerika Serikat dan $200.000 Singapura atau senilai 2,15 miliar rupiah. Tentang Patrialis sendiri kita tahu juga bahwa ia menerima suap dari pengusaha impor daging Basuki Hariman untuk membantu mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Peternakan yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi. Dan publik kemudian terkejut dengan peristiwa terakhir yang kemudian dibahas oleh kita hari ini adalah soal berkas gugatan yang hilang. Bagaimana kemudian berkas perkara harus hilang di MK. Ini berkas asli gugatan sengketa pilkada yang dilayangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Dogiai, Papua, Markus Waine Angkian Go ke Mahkamah Konstitusi hilang. Berkas diajukan justru hilang di tangan bagian pengaduan dan panitera. Nah, soal ini juga bahwa Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Mahkamah Konstitusi Rudi Haryanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian berkas gugatan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Dogiai, Papua. Kita lihat bahwa dari hakim hingga kemudian staf sama-sama menjadi pihak-pihak yang menggerogoti MK. Sebenarnya kemudian Todung Mulya Lubis juga mempunyai tugas bukan hanya mencari hakim yang berintegritas, tapi juga memastikan bahwa semua staf yang ada di Mahkamah Konstitusi bersih untuk penegakan moral dan hukum yang ada di Mahkamah yang mulia tersebut. Kembali ke Doni. Carlos, nambah-nambah beban pikiran Bang Todung ini. Tadi udah saya tambahin PR-nya. Tapi betul ya kata Carlos bahwa ini harapan kita, harapan masyarakat semua agar Mahkamah Konstitusi tetap kembali marwahnya sebagai lembaga yang mulia. Setuju ya Carlos ya? Iya. Oke. Carlos Michael, terima kasih atas ulasannya. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Bang, tambah PR lagi. Tapi untuk mencari orang-orang yang terbaik, yang dalam satu mahkamah, yang bisa putusannya mempengaruhi hidup sebuah bangsa, masih bisakah kita percaya proses yang berjalan sekarang ini? Ya sebetulnya sih kita tidak boleh pesimis ya menghadapi masa depan kita. Mahkamah Konstitusi adalah anak kandung reformasi yang lahir tahun 1999 pada waktu itu. Ya. Dan menurut saya MK ini pernah menjadi rujukan yang sangat dihormati oleh semua pihak. Pernah ya? Oleh publik ya. Tapi belakangan ini memang banyak masalah. Nah, tadi apa yang dikatakan oleh Carlos itu betul. Bahwa banyak kasus-kasus yang membuat erosi kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Masa berkas bisa hilang misalnya. Nah, kalau saya ini kan pengalaman bukan hanya sidang di pengadilan, tapi di sidang-sidang arbitrase di internasional.
Nah, berkas itu tidak mungkin hilang karena selain berkas yang hard copy, Ya, itu sudah di-digitalize. Ya, soft Nah, di copy-nya sini ada. sebetulnya sudah harusnya ada digitalisasi semua berkas yang masuk. Ya. Dan kalau itu ada, walaupun nanti akan ada persoalan apakah itu otentik atau tidak, tapi paling tidak ada berkas itu. Ya, bisa di cross check dong ya. Nah, tapi saya sudah ingin mengatakan bahwa godaan yang ada di Mahkamah Konstitusi itu luar biasa. Apa yang kita saksikan dengan kasus Patrialis Akbar, apa yang kita saksikan dengan kasus Akil Mokhtar, itu adalah contoh dari godaan-godaan yang ada di MK. Ini godaan untuk hakim atau untuk staf? Menurut saya dua-dua ya. Di bawah juga ada godaan tapi skalanya kecil mungkin. Saling tahu nggak kira-kira? Mungkin saling tahu, mungkin juga tidak saling tahu ya. Jadi kalau ada misalnya yang ingin supaya ada berkas atau bukti itu dikurangi, ditambah dan sebagainya ya kan, itu bisa masuk dari bawah misalnya. Iya. Nah, tapi kalau di atas kan tentu bicara mengenai putusan. Iya. Ya, putusan. Nah, banyak yang bisa dibuat kalau kita bicara mengenai pendekatan yang lebih sistemik terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, sumber korupsinya di mana? Nah, sumber korupsinya kan banyak pada kasus-kasus penyangkut pilkada. Nah, ketika kita bicara mengenai pilkada, Don, kita bicara mengenai nasib dan investasi politik yang sudah dilakukan yang jumlahnya bukan 100 juta, bukan 200 juta, bukan 1 M, bukan 2 M, tapi bisa puluhan atau ratusan M untuk bisa menjadi bupati di satu daerah yang sangat kaya atau menjadi gubernur di satu provinsi yang sangat kaya. Nah, kalau dia sudah kalah dan mungkin selisih kekalahan dia itu sangat sedikit, nothing tulus buat dia akan bayar berapapun. Iya. Ya, kuasa hukumnya dibayar dengan sangat mahal dan apapun yang akan dilakukan dia akan bayar karena that's the only chance gitu. Karena 5 tahun ke depan dia tidak akan bisa ikut pemilihan lagi karena sudah habis uangnya. Iya, berarti selesai juga dia kan? Selesai juga kan, utangnya juga ini mesti soal dibayar. hidup mati ya bagi seseorang ya. Jadi dia akan lakukan. Nah, apakah si majelis hakim ini, anggota-anggota hakim MK ini kuat menahan godaan? Atau melihat ini peluang, Atau termasuk staf PNS yang di bawahnya. Atau yang di bawah. Betul. Nah, itu contoh mengenai pilkada. Kalau bisa bicara mengenai judicial review, kita ini kan semua tahu sebagai swasta, sebagai pengusaha, bahwa bisnis itu bisa di-create. Nah, how to create business itu dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintah. Nah, ketika undang-undang itu, misalnya dalam kasus importasi daging sapi, menghambat ya keleluasan impor oleh pengusaha-pengusaha ini, dia minta undang-undang itu diuji secara material. Kemudian pasal-pasal itu dinyatakan batal dan tidak berlaku bertentangan dengan Undang-Undang 45. Nah, dia akhirnya bisa import kembali. Nah, jadi ujung-ujungnya perut dan duit ya. Ini tidak kecil jumlahnya. Iya. Ya, itu bisnis importasi sapi itu very lucrative. Iya, artinya begini, Mas Erwin, kita sejatinya, idealnya berharap hakim yang mulia itu memiliki bukan memiliki ya kita pengennya ada malaikat yang ada di situ kan. Jangan sampai malaikat duduk di situ berubah jadi iblis begitu kan. Jangan-jangan sudah ada sistematika yang sangat rapi dari pegawai paling rendah, paling pintu depan sampai yang hakim yang mulia itu. Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya tidak terlalu yakin bahwa MK akan separah itu ya, meskipun gejalanya sudah ada ke sana. Tapi tadi kalau Bang Mulia mengatakan bahwa praktik koruptif itu potensial di masalah pilkada. Sebenarnya dengan kasus Akil itu membantah semua hal. Pertama bahwa ada masalah struktural di dalam seleksi MK. Yang kedua, orang bisa saja masuk tidak hanya dalam pilkada tapi juga dalam pengujian undang-undang. Artinya apa? Soal seleksi sangat penting di sini. Permasalahannya komitmen dari lembaga-lembaga yang mengusulkan hakim konstitusi ini sejauh mana. Ingat dulu, Akil dulu kita kritik bahwa tidak ikut seleksi, kemudian kena Patrialis juga, malah kita sampai gugat juga PT UN. Kalah, meskipun kemudian terbukti lagi. Sepertinya sinyal-sinyalnya udah bisa terlihat ini, dari yang 8 ada, 4 orang hakim dalam tanda kutip itu adalah orang yang tidak mengikuti proses seleksi. 3 orang dari MA dan maksudnya calon kena juga? Saya tidak mengatakan lain, tapi potensial tentu perlu kita pertanyakan. Integritas bagaimana? Bisa diukur? Tentu bahkan ada beberapa catatan dari Komisi Yudisial terhadap calon-calon yang diajukan MA tersebut. Bahkan mereka itu kan bukan calon-calon terbaik dari Mahkamah Agung. Kita tidak paham latar belakang
calon hakim konstitusi yang dari Mahkamah Agung itu sendiri. Kenapa bukan yang terbaik? Itu kita tanyakan tentu. Itu pertanyaannya, kenapa MA sendiri sebagai orang yang mendeliver hakim ke Mahkamah Konstitusi tidak mengikuti perintah undang-undang, ada seleksi yang terbuka, transparan, partisipatif. Nah, jika semua orang berkomitmen untuk menjaga MK tentu akan baik, tapi ternyata dulu sampai sekarang masih ada satu orang, Maria Farida. Seharusnya proses ini ada 2 orang ini. Harusnya sama Maria. Harusnya Mama Maria. Harus kalau habis ya patrialis harusnya 2 orang. Tapi kemudian Mas Alvin gara-gara ngomongin nama-nama orang saya sampai batuk-batuk nih. Jangan-jangan menonton semua ini yang kita bahas nih nama-namanya. Artinya, tidak masalah. Resikonya kan pasti ada kayak begitu. Ketika publik mengetahui bahwa bukan yang the best yang duduk di situ, ini kan mencemari atau menurunkan marwah lembaga itu sendiri kan? Kalau begini, Don, ya. Gimana? Ini memang proses seleksi ini bermasalah. Karena MK ini kan didesain sebagai satu lembaga, seharusnya bukan lembaga politik, tapi didesain seperti lembaga politik. Kenapa? Karena ini bagi-bagi jatah. Bagi-bagi jatah. Jadi Mahkamah Agung secara hukum bisa mengangkat 3 ya hakim MK, DPR bisa mengangkat 3 hakim MK, Presiden mengangkat 3 hakim MK. Titipan semua ya? Saya nggak mengatakan titipan, tapi paling tidak jatah itu 3 lembaga ini. Nah, kenapa tidak di pool aja, ya kan? Di satu dulu ada rencana peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengusulkan ada semacam panel ahli yang memilih, ya kan? Independen, ya. Nah, itu mungkin akan lebih baik, ya. Nah, jadi ini kelihatannya desain politiknya terlalu obvious, terlalu jelas, ya. Kenapa sih? Kalau MK apa ada yang menjamin transparansinya dilakukan seperti misalnya pansel yang sekarang ini, ya. Nah, itu pertanyaan yang menurut saya valid dan sah, bisa dijawab oleh Mahkamah Agung sendiri, ya. Nah, tapi kan tidak ada ketentuan dia harus membuat pansel. Tapi kan kalau kita bicara transparansi dan akuntabilitas publik, ya harus dong. Nah, kedua, ya, yang saya juga ingin persoalkan adalah ini saya mengambil pengalaman, ya, sebagai anggota pansel. Kita ini punya 1 jam untuk wawancara dengan masing-masing calon. Nah, sebetulnya idealnya itu tidak boleh dibatasi 1 jam. 1 jam ini semua anggota pansel. Untuk kita kan ada 5 anggota pansel. 5 anggota, 2 pewawancara dari luar. Ya. Nah, kita punya waktu 1 jam untuk masing-masing 1 anggota calon MK ini. Saya sih pribadi, ya, merasa 1 jam itu artificial, very artificial. Tidak banyak yang bisa didapat dari 1 jam wawancara. Walaupun kalau bicara mengenai integritas, pansel sudah meminta bantuan dari PPATK, pansel sudah minta bantuan dari KPK, pansel sudah minta bantuan dari Kejaksaan Agung, ya. Kemudian juga dari kepolisian untuk mengetahui rekam jejak yang bersangkutan. Nah, juga ada masukan dari lembaga-lembaga masyarakat, civil society. Nah, kita lihat data-data itu. Tapi katakanlah kita bisa dapat, ya, semua data ini. Saya tetap merasa bahwa wawancara selama 1 jam itu tidak cukup memadai untuk bisa mengetahui secara lebih jelas. Hanya di permukaan aja, ya. Dan mendalam. Artinya kita sepakat, Anda berdua sepakat juga, tadi saya mengutip kata Anda, Mas Alvin, bahwa mulai dari proses rekrutmen, ya, masalah itu sudah muncul. Tapi bisakah itu diperbaiki? Anda komentar di segmen berikutnya, ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi.